Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 20 Sipirok. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia hadir dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Yang kami hormati Ibu Mirna Fitriani Siregar SPD sebagai pemateri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula dengan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Serta sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Adapun tata tertib acara diseminasi budaya positif, yang pertama adalah pembukaan oleh MC oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan doa oleh Bapak Abdi Wahab MPD, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat pembukaan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Sipirok, yang kelima penyampaian materi oleh Ibu Mirna Fitriani Siregar SPD, dan terakhir penutup. Masuklah kita ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Abdi Wahab Harahap MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengambil berkah kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan ridho dan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas salim. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhawatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pada siang hari ini kami mengikuti kegiatan diseminasi penyebar luasan informasi budaya positif. Ridhoi kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Rahman, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'mur. Ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdi Wahab Harahap MPD yang telah membawakan doa. Semoga doa-doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuklah kita acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Dirjen Ibu Irmayanti SPD. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Acara selanjutnya pembukaan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Sipiro kepada Bapak Hairul Faiz Nasution SPD MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak, selanjutnya Bapak Ibu peserta. Pada kesempatan ini kita melakukan kegiatan kembali yakni diseminasi budaya positif. Kalau saya tidak salah, beberapa minggu yang lalu teman kita sudah juga melakukan sebagai calon guru penggerak yang lain, ya Bapak Ibu ya. Dan sudah barang tentu kalau saya perhatikan tema dari kegiatan ini, dari diseminasi ini adalah sama seperti yang disampaikan oleh pembawa diseminasi sebelumnya tentang budaya positif, ya Bu ya, budaya positif. Dan hari ini kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman kembali yang menurut saya dengan begitu seringnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan ini, saya yakin pemahaman kita tentang budaya positif itu akan semakin baik, ya, sehingga penerapan daripada budaya positif sendiri bukan menjadi satu hal yang asing bagi kita, tapi betul-betul sudah mengakar, ya, sudah membudaya, ya itu ya. Dan mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa membawa nuansa baru, perubahan-perubahan transformasi ke depan untuk lebih baik lagi. Demikian mungkin sebagai pembuka dari saya, dengan mengharap rahmat dan ridho Tuhan Maha Kuasa, maka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan keberapa ini Bu? Ke-11. Semoga mendapat dari ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Masuklah kita kepada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Mirna Fitriani Siregar. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhadir di acara diseminasi disiplin positif. Sebelumnya puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan diseminasi positif pada pagi hari ini. Salawat berpangkaikan salam ke ruh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di kemudian kelak. Oke, sebelum kita mulai biar menambah semangat dulu ya Bu. Jadi di sini ada senyum 30 detik. Jadi saya harap Bapak Ibu-ibu untuk berdiri dulu. Kemudian berhadap-hadapan dengan temannya. Nah, kebetulan Bupane nggak ada kawan ya. Ya, jadi coba Ibu senyum dulu selama 30 detik, Bu. Ayo, Bu. Iya, bukan senyum, malah ketawa ya, Bu. Berarti ini menandakan ibu-ibu semua di sini memiliki perasaan yang bahagia. Oke Bu, cukup waktunya Bu. Thanks Bu, samsi. Ya, adapun latar belakang dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah
dan proses pembiasaan yang baik. Dan proses pembiasaan itu disebut dengan proses pembiasaan budaya positif. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali hal-hal yang kita gunakan ya atau lakukan di sini sebagai budaya positif. Contohnya di sekolah kita adalah anak-anak itu ketika kita lewat itu membudayakan budaya salam. Itu contoh yang sudah kita jalankan di sekolah kita ini. Budaya positif berasal dari kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan berulang, sehingga hal-hal tersebut tertanam dalam diri kita dan bahkan tanpa sadar kita sudah tahu melaksanakannya. Jadi misalnya contoh di keseharian kita ya, misalnya kita itu akan melakukan budaya positif, misalnya berdoa sebelum makan, duduk ketika minum, menyapa teman dengan sopan dan lain sebagainya. Jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang harusnya juga diterapkan di sekolah. Jadi bukan hanya di rumah. Jadi kita juga sebagai guru akan menjadi istilahnya yang akan menanamkan budaya positif ini terhadap anak didik kita. Menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Ada di sini bisa kita lakukan dengan dua cara, misalnya menciptakan hubungan yang sehat antar warga sekolah, misalnya dengan antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan rekan guru, guru dengan murid, dan bahkan guru dengan orang tua atau wali murid. Kemudian dengan cara menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, menyenangkan, yang membuat anak didik menjadi bersemangat untuk datang ke sekolah. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas di dalam budaya positif ini. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ya, jadi di sini kita berikan ilustrasi dulu ya ibu-ibu semua. Jadi coba ibu-ibu secara berpasangan untuk mengepalkan tangan. Jadi yang duduk di paling kanan itu yang mengibaratkan atau menggenggam tangannya itu yang mengibaratkan sesuatu yang paling berharga yang ibu pegang di sana. Kemudian yang di sisi kirinya mencoba untuk membuka atau merebut apa yang ada di dalam genggaman ibu yang sebelah kanan. Ya, tolong dicoba Bu. Nampaknya memang ini benar-benar mempertahankan ya Bu ya. Jadi saya minta dulu kepada Bu Ika. Nah dari tadi saya lihat Bu Ika mempertahankan genggamannya. Kenapa Ibu mempertahankan genggaman Ibu? Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Ketika tadi tentang ilustrasi kepalan tangan, kenapa saya mempertahankan kepalan tangan saya, sama seperti yang Bu Mirna sampaikan tadi, karena memang saya mengibaratkan apa yang saya kepal itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi yang berharga ini saya tidak ingin melepasnya, terutama sama Bu Hapni tadi. Ya kan Bu? Jadi sekuat tenaga memang saya berusaha untuk mempertahankan apa yang ada dalam genggaman saya, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Ika, tepuk tangan dulu untuk Bu Ika. Ya, jadi kalau kita lihat
Ya, dari ilustrasi kepalan tangan ini, maksudnya di sini adalah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi dan memaksakan kehendaknya. Jadi kontrol atau kendali itu ada dalam diri kita. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, merupakan psikiater dan pendidik terkait miskonsepsi terhadap makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jika kita ingin membuat perubahan, maka ubahlah terlebih dahulu pola pikir kita, kemudian kita terapkan dalam sikap dan perilaku kita, kemudian secara konsisten dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini intinya ya kita sebagai guru istilahnya harus berbuat dulu, baru bisa menjadi contoh untuk anak-anak didik kita. Ya, ini ada perbedaan antara stimulus respon ya Bu dengan teori kontrol. Itu realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi bisa kita lihat bersama di sini. Mungkin kalau saya baca satu-satu agak panjang juga ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tabel ini bisa kita melihat seperti apa pola pikir stimulus respon dan teori kontrol. Jadi di sini ada makna disiplin. Mendengar kata disiplin, biasanya ini bukan hanya di rumah ya Bu, tapi kebanyakan di sekolah. Jadi kalau menurut Bu Irma, apa itu Bu kata disiplin? Ya, terima kasih kepada Ibu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, kata disiplin itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Jadi kita berpatok kepada peraturan itu dan mengikuti langkah-langkah dan juga semua aturan-aturan yang sudah tertulis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Irma. Mungkin satu lagi, Bu Halimah boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya disiplin itu adalah kebiasaan baik yang harus ada pada diri kita, yang bisa kita peroleh dari mungkin membiasakan atau latihan-latihan yang membuat kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan apa yang menurut kita baik gitu. Dan yang menurut kita baik itu maksudnya dia tidak melanggar aturan-aturan yang ada gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Halimah. Tepuk tangan untuk Bu Irma dan Bu Halimah. Iya. Jadi kalau kita memang ya, kalau kita mendengar kata disiplin, memang banyak sekali atau kita sendiri menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, peraturan atau kepatuhan pada peraturan ya. Jadi disiplin juga dihubungkan dengan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan
nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi istilahnya kepalan tangan tadi pun yang kita lakukan itu juga mengibaratkan ya ke nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Kita tidak akan mau atau tidak terpengaruh dengan dampak-dampak negatif dari luar. Misalnya kalau sudah kita memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri kita. Nilai-nilai kebajikan itu berarti nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya. Jadi di sini Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dari dalam diri itulah terbentuk untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini nilai-nilai kebajikan yang mana kita kan sudah menjalankan kurikulum Merdeka dan kita juga sudah melaksanakannya, yang mana nilai-nilai kebajikan ini tertanam dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5, yang ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan yang lain, misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Atau istilahnya masih banyak juga nilai-nilai kebajikan yang selain dari ini. Next, Bu. Teori motivasi. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi ini bersifat eksternal. Atau saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira apa yang memotivasi misalnya Bu Ika lah ya. Misalnya kalau Ibu datang ke sekolah ini, apa kira-kira yang memotivasi Ibu? Baik, terima kasih Bu Mirna. Kalau bertanya memang tentang motivasi ini, tentunya untuk yang melatar belakangi motivasi itu banyak ya Bu. Salah satu dari diri sendiri. Kalau saya pribadi, kenapa saya datang cepat ke sekolah itu, ya saya seorang guru harus memberikan contoh, harus memberikan teladan kepada murid-murid saya, sehingga ketika suatu saat mereka tidak mematuhi peraturan ataupun yang lainnya, saya bisa memberikan teguran. Karena apa? Karena memang saya sudah memberikan contoh yang baik seperti itu Bu. Tidak mungkin kita mengarahkan murid-murid kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita sendiri sebagai guru tidak memberikan contoh. Kembali ke definisinya lagi Bu, kita itu memberikan contoh, kita yang menjadi tauladannya, kita yang akan menjadi istilahnya Bu, yang akan menjadi role model bagi siswa kita untuk melakukan hal-hal yang baik di sekolah seperti itu Bu. Itu yang memotivasi saya, kenapa saya datang cepat ke sekolah, agar murid saya juga paham kenapa mereka harus cepat datang, sedangkan gurunya saja sudah cepat, gak mungkin dong siswanya terlambat seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Sesuai dengan jabatan kita sebagai guru ya Bu, digugu dan ditiru. Ya mungkin satu lagi, Bu Noni bisa Bu, apa alasan Ibu yang untuk istilahnya berangkat dari rumah untuk sampai di sekolah? Baik, terima kasih Bu Mirna.
jawaban saya ya sama dengan Bu Ika ya. Saya datang ke sekolah itu tepat waktu atau cepat. Ya seperti yang disampaikan tadi bahwa kita itu adalah seorang guru. Jadi yang menjadi panutan, jadi yang ditiru dan digugu seperti yang Bu sampaikan tadi. Jadi kalau kita terlambat, ya murid kita pun akan melihat atau akan meniru, dia pun juga akan datang terlambat. Jadi itu salah satu motivasi saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ika dan Bu Noni. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada alasan motivasi perilaku manusia, misalnya bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi kalau kita lihat dari ketiga motivasi ini, motivasi Bu Ika dengan Bu Noni itu masuk ke motivasi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Tadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bu Hapni bisa memberikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Baik Bu, terima kasih kepada Bu Mirna. Menurut saya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu merupakan sanksi. Jadi kalau hukuman itu biasanya sesuatu bentuk untuk menghilangkan tindakan negatif. Jadi kalau konsekuensi itu menimbulkan kesadaran diri. Terima kasih Bu Hapni. Ya, jadi di sini ada beberapa contoh. Contoh apakah di sini yang merupakan contoh hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Next Bu Sansi. Jadi di sini coba kita tentukan dulu ya Ibu-ibu, apakah contoh di atas itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut Bu Irma, apa Bu Irma? Termasuk ke dalam hukumannya. Kenapa Bu? Termasuk ke dalam hukuman. Karena di dalam soal tadi itu kita melihat bahwa anak kita berikan sebuah hukuman secara fisik untuk mengelilingi lapangan, yang seharusnya masih ada konsekuensi lain sih sebenarnya untuk menyadarkan si anak gitu. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, ini merupakan hukuman ya. Next. Kemudian contoh yang kedua, menggantikan tugas-tugas yang sudah dicoret-coret. Ini masuk ke mana, Bu Halimah? Menurut saya ini masuk ke konsekuensi, karena sebagai bentuk tanggung jawab ya Bu, ketika kita misalnya merusak obat seseorang, maka ada baiknya kita juga harus memperbaikinya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Halimah dan Bu Irma. Kemudian next Bu. Ya, contoh yang ketiga di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis
karena tersenggol pada saat belajar. Jadi kita jawab bersama aja, saya rasa Bu, ini masuk ke konsekuensi. Iya, betul sekali ya Bu, konsekuensi. Contoh berikutnya Bu Samsi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ini masuk kemana Bu? Iya, benar sekali ya, hukuman. Oh, ya. Jadi contoh berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Iya, betul sekali ya Bu, konsekuensi. Jadi di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti. Kemudian sementara sanksi atau konsekuensi bersifat didikan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi dari beberapa contoh tadi, saya rasa kita sudah bisa memahami atau membedakan antara hukuman dengan konsekuensi ya Ibu-ibu. Ya, jadi di sini bisa kita lihat beberapa perbedaan antara hukuman dan sanksi. Jadi kalau misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan sanksi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama, sedangkan sanksi atau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian dalam hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan dalam sanksi anak menghargai disiplin. Kemudian dalam hukuman ada paksaan, sedangkan dalam sanksi atau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu, bisa kita lihat di dalam tabel yang dipaparkan di slide. Oke, sekarang supaya tidak bosan ya Bu, kita buat dulu ice breaking-nya untuk tebak gambar. Ya, bisa kita mulai Bu Sansi untuk gambar pertama. Ini gambar apa Bu? Jambu. Iya, benar sekali ya Bu, jambu batu ya. Oke, next Bu. Kalau gambar yang kedua bagaimana Bu? Mati rasa. Iya, mati karena itu ada kuburan yang menandakan kematian ya Bu. Kemudian diganti dengan A dalam kata rusa ya, makanya mati rasa. Gambar yang ketiga Bu. Ya, kenapa Ibu menyatakan potongan harga Bu Alimah? Ada di situ pot, lalu kemudian potong, kemudian ada melambangkan harga. Iya, benar sekali ya Bu, ada potongan harga. Nih Bu yang terakhir. Minta uang. Benar sekali ya Bu. Kalau ibu-ibu biasanya kalau lihat uang pasti lebih semangat ya Bu ya. Iya, jadi ini jawabannya adalah minta uang. Iya. Oke, supaya tidak bosan saya rasa ya Bu ya, kita buat ice breaking dulu supaya lebih semangat. Silakan ibu-ibu mengambil tempat yang nyaman untuk melakukan ice breaking. Aku mau beli sepatu dingin kakinya. Ya, silakan Bu Irma dengan goyangannya yang mau. Tapi ya anakku itu benar-benar bukan betul.
Ladies and gentlemen, please welcome the new live performance by Takopas Dance Crew.
Bagaimana Bu perasaannya setelah kita melakukan ice breaking? Mungkin boleh ya minum dulu. Mungkin udah terasa panas ya Bapak ya Ibu. Mungkin karena jarang bergerak ya Bu. Ya. Bisa kita lanjut ya Bu. Ya, di sini akan kita lanjutkan mengenai disiplin positif, yaitu bagian restitusi. Sudah pernah Bu mendengar kata restitusi sebelum ini? Sudah Bu? Belum ya Bu ya. Jadi di sini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun ada program disiplin positif lain di samping berbentuk hukuman atau konsekuensi disebut dengan restitusi ya Bu ya. Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai hukuman dan konsekuensi atau ya Bu. Jadi di sini ada hukuman itu termasuk ke dalam identitas yang gagal. Ya, jadi bisa kita lihat di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas yang sukses. Ya, itu tadi dia yang termasuk dalam disiplin positif ya Bu ya. Jadi di sini ada beberapa panduan ya atau pembeda antara hukuman dengan konsekuensi dan restitusi ya. Bisa kita lihat lagi salah satu contohnya ya Bu ya. Yang terakhir kita lihat kalau di dalam hukuman murid itu lebih membenci peraturan, sedangkan dalam konsekuensi murid menghormati peraturan. Tetapi kalau dalam konsekuensi biasanya walaupun dia memahami konsekuensi yang akan diterimanya, tetapi dia juga merasa tersakiti seperti itu. Kemudian dalam restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu dia Bu, yang merupakan pembeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya di sini adalah fokus pada solusi, ya Bu ya. Kemudian kita masuk ke bagian keyakinan kelas. Jadi kalau menurut Bu Ika, mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau menurut saya Bu, kenapa keyakinan bukan peraturan? Kembali lagi ya Bu, kalau kadang-kala kita buatkan peraturan itu kan dia seperti perintah yang harus seperti itu. Jadi itu bukan lahir dari
keinginan mereka sendiri. Sementara kalau dia keyakinan, ini adalah sesuatu hal yang memang muncul dari dalam diri mereka, dari benak mereka, apa yang ingin mereka yakini. Karena ketika kita meyakini sesuatu hal, tentunya kita akan melakukannya dengan ikhlas seperti itu, Bu. Sementara kalau dia peraturan, itu lebih jatuhnya ke arah keterpaksaan seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Ika. Iya, jadi ada juga di sini ilustrasi ya Ibu-ibu. Mengapa kita memiliki tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kira-kira apa jawabannya ini Bu? Iya, benar sekali itu. Itu untuk keselamatan. Jadi untuk ilustrasi kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, untuk kesehatan dan keselamatan juga ya Bu ya. Ya, jadi di sini ada juga pembeda antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, kalau kita lihat di sini atau sebelumnya ibu-ibu mungkin sudah membuat ya keyakinan kelas di kelas masing-masing, terutama wali-wali kelas ya Bu ya. Jadi di sini pembeda peraturan dengan keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ini termasuk ke dalam keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Jadi sebenarnya penggunaan bahasa di dalam keyakinan kelas itu lebih halus dibandingkan dengan peraturan. Dan pembuatan peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak tanpa meminta saran atau pendapat dari yang akan melakukan peraturan atau yang akan menaati peraturan tersebut. Sedangkan keyakinan itu harus kita buat secara bersama, harus kita sepakati bersama. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Inilah yang masuk ke dalam contoh atau ilustrasi yang gue tadi ya Bu ya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang dan akan lebih termotivasi dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, kemudian menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi dapat kita simpulkan di sini keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama warga kelas untuk diyakini, dilaksanakan dari motivasi dorongan dalam diri sendiri mengenai sesuatu hal yang diyakini untuk dilakukan bersama-sama dan ditetapkan secara bersama-sama pula. Jadi Bapak Ibu juga kemarin sudah membuat keyakinan kelas masing-masing ya Bu. Jadi sudah memenuhi prosedur-prosedur pembuatannya juga saya rasa. Ya, jadi di sini biasanya itu keyakinan kelas itu kita tempelkan di dinding untuk ditindaklanjuti bersama, untuk dilakukan bersama. Atau bisa kita lihat di slide ini ada contoh dari keyakinan kelas ya. Misalnya selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, meningkatkan disiplin, saling menghargai dan menghormati, membudayakan membaca, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, semangat belajar, mengambil keputusan dengan musyawarah. Ini beberapa, mungkin ibu-ibu juga telah membuat keyakinan kelas mungkin dengan kalimat-kalimat yang sama atau yang berbeda yang
tentunya memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, kita lanjut untuk di disiplin positif poin 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi seandainya kalau kita mendapatkan atau menemui siswa yang berperilaku negatif, biasanya siswa tersebut adalah memiliki 5 kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Berarti ada salah satunya atau 2 yang tidak terpenuhi di antara kelima ini. Makanya dia melakukan perilaku negatif. Jadi kalau misalnya kita penanganannya tepat, anak ini akan nantinya akan bisa berubah ke lebih baik lagi. Jadi di sini kebutuhan dasar yang pertama hidup itu masuk mengenai misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan keselamatan. Jadi misalnya kita temui salah satu murid di sekolah ya suka mencuri uang temannya. Misalnya bisa jadi dia kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Itu seperti itu contohnya Ibu. Begitu juga nanti ke kesenangan, ya misalnya dia tidak mendapat kesenangan di rumah, dia tidak ada istilahnya atau tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, makanya dia ingin mencari-cari apa yang tidak dia dapatkan itu di sekolah. Ya, kita lanjut ke disiplin positif bagian restitusi 5 posisi kontrol. Dalam menyelesaikan suatu masalah atau kesalahan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, yaitu ada tipe penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi kalau Bu Ika biasanya sudah melakukan atau posisi apa yang Ibu telah lakukan di sini, Bu? Baik Bu, untuk posisi 5 posisi kontrol yang sudah saya terapkan itu saya rasa sudah ada beberapa Bu. Yang pertama, walaupun saya mungkin sudah pernah di posisi sebagai manajer, tetapi saya kadang-kala mungkin terlalu cinta dengan posisi penghukum Bu. Sampai saat ini pun, walaupun saya sudah mulai belajar untuk menerapkan posisi manajer, tetapi posisi penghukum ini kayaknya masih agak susah saya lepaskan Bu. Tapi saya yakin perlahan-lahan mungkin bisa lah Bu. Karena kadang-kala memang namanya anak-anak ya Bu, ketika sudah kita arahkan, kita buatkan kembali ke kesadaran mereka, mungkin ini yang disebut dengan sisa-sisa penjajahan Belanda ya Bu. Jadi harus dihukum dulu baru berjalan, seperti itu Bu Mirna. Tetapi memang saya sudah mulai berusaha untuk melepaskan posisi penghukum ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ika. Bagaimana dengan Bu Irma? Sampai di posisi kontrol yang mana Bu? Iya, terima kasih Ibu Mirna. Dari kelima posisi kontrol yang Ibu jelaskan tadi, yang sudah saya terapkan itu dan masih sering saya lakukan, yaitu di posisi penghukum ya. Meskipun ada kadangkala hati itu menegur sendiri, di mana hal itu tidak cocok untuk dilakukan, tetapi ya melihat kondisi anak di kelas kadangkala itu muncul kembali. Tapi saya berusaha seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika tadi, nantinya ke depan ini di posisi manajer akan kita lakukan dan meninggalkan posisi yang tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika dan Bu Irma. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ada 5, walaupun sebenarnya
memang ya tidak bisa kita pungkiri kebiasaan menghukum ini masih sering kita lakukan. Ya, jadi ini tadi salah satu dampak bagi anak adalah anak akan membenci peraturan, ya. Istilahnya dia akan memiliki dendam. Kemudian di sini membuat rasa bersalah, ya memang si anak merasa bersalah. Ya, jadi dampaknya di sini dia merasa memiliki rasa bersalah, tidak bisa membahagiakan orang yang dia sayangi misalnya. Kemudian sebagai teman, ya di sini juga memang sudah mulai tahap posisi kontrol kita sudah mulai bagus, tetapi tetap juga ada dampak negatifnya. Karena anak itu kalau kita di dalam posisi sebagai teman, si anak akan merasa istilahnya dia hanya mendengarkan kata guru ini, belum tentu dia mendengarkan kata-kata guru yang lain. Kemudian sebagai pemantau di sini juga memiliki dampak negatif juga ya, karena si anak akan selalu merasa diawasi terus gitu. Kemudian posisi yang terakhir, inilah memang posisi kontrol yang diharapkan kepada kita guru ya, yaitu posisi manajer, di mana di sini kita sebagai penuntun ya, sebagai penuntun anak untuk mencari solusi untuk kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan si anak. Ya, next. Ya, ini beberapa contoh ya Bu, contoh kalimat yang terdapat di dalam 5 posisi kontrol tersebut. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini merupakan kalimat buat orang merasa bersalah. Berarti posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini tipe penghukum, bisa menyakiti psikis atau fisik anak. Kemudian, ayolah lakukan ibu atau bapak. Jadi di sini kita berposisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, di sini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, seharusnya inilah posisi yang diharapkan kepada kita sebagai guru ya, sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi dengan kata seperti ini kita juga termasuk penghukum karena bisa menyakiti hati anak. Di sini ada disiplin positif bagian yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau kita di posisi sebagai manajer, langkah ini yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan seorang anak misalnya ya. Yang pertama, langkah yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, menyatakan bahwa tindakan anak tersebut salah. Dari kesalahan, semua orang berbuat salah. Salah itu wajar dilakukan dan merupakan proses hidup. Tetapi tidak membenarkan kesalahan itu. Contoh kalimat yang diucapkan, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Yaitu contoh-contoh kalimat ketika kita menstabilkan identitas seorang anak. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apa dan mengapa kesalahan itu diperbuat supaya tidak diulang kembali. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, ada menanyakan keyakinan, menanyakan perubahan dan perbaikan ke depan. Kapan bisa dilaksanakan, kapan perubahan atau perbaikan kesalahan itu dilakukan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, kemudian apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi ini ketiga segitiga restitusi, Bu, yang bisa kita terapkan ketika posisi kontrol diri kita sebagai manajer. Ya, ini yang dapat saya sampaikan ya Bu. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan Ki Hajar Dewantara, ya, kita bisa menuntun murid ya dan menjadi posisi kontrol manajer dengan melakukan langkah restitusi segitiga restitusi. Demikian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah disimulasi dan pemaparan oleh Ibu Mirna Fitriani Siregar. Semoga kita bisa mendapatkan praktik-praktik baik yang bisa kita terapkan di sekolah untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan jangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.